Aba Yahweh, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Aba Yahweh, pada sahabatmu ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama-sama mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yesus Masya, baik kami yang saat ini bertatap muka langsung maupun dengan mempelai-mempelai kudus-Mu yang juga ikut beribadah secara online. Aba Yahweh, Engkau yang memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia dari Samaim senantiasa menaungi melingkupi kami, mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yesus Masya. Dan sebentar kami akan mendengarkan dafar Elohimu, dafarmu Adonai Yesus Masya. Berbicara kepada kami, kuduskan kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan biarlah setiap kata kalimat yang mempelai-Mu sampaikan ini, biarlah itu berasal daripadamu saja, Yahweh. Dan kami tolak segala roh pengganggu apapun juga, segala kuasa-kuasa dari manapun juga asalnya yang mencoba mengganggu ibadah kami, maupun juga koneksi internet apapun yang mengganggu ibadah secara online. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Aba Yahweh, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus Masya. Tidak berkuasa atas kehidupan kami, tidak berkuasa atas ibadah kami pada Sabat hari ini. Dan biarlah melalui dafar Elohimu, nama Aba Yahweh, nama Adonai Yesus Masya, nama Ruach Kodes dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan juga Engkau kuduskan kami, mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yesus Masya mendengarkannya. Biarlah Engkau kuduskan telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga apa yang kami dengar senantiasa berbuah-buah dalam kehidupan kami, 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Aba Yahweh, nama Adonai Yesus Masya, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh, berbicara pada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yesus Masya siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Adonai Yesus Masya dan dalam persekutuan Ruach Kodes, kami berdoa dan kami ucap syukur, kami sambut dafar Elohimu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, sahabat Shalom. Salam mempelai-mempelai Adonai Yesus Masya. Ya, kita akan dafar Elohim, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu ya kepada kita supaya kita menyimak ya. Artinya saya beberapa hari ini mendapat hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik ya. Hal-hal yang baiknya saya bersyukur mempelai-mempelai Adonai Yesus Masya semakin bertambah-tambah di dalam pelayanan YRH Ministry. Dan saya percaya semuanya sudah diatur dari Samaim oleh YRH Echad. Lalu pada hari, kalau tidak salah, hari Selasa malam, ya, ketika salah satu mempelai Adonai Yesus Masya diberi penglihatan pada saat berdoa, beliau bilang dia melihat ada ular dua, ya, loreng-loreng hitam dan ada baki beralaskan kain putih, dan juga dia melihat ada kota yang terang benderang, banyak lampunya. Lalu saya waktu itu belum mendapat secara pasti ya apa arti penglihatan itu, tapi ketika hari Kamis malam saya mendapat WA ya yang cukup pedas ya sebenarnya ya. Saya mendapat WA yang sangat-sangat tidak jelas gitu ya. Karena apa? Karena ini tidak pernah dikonfirmasi ke saya ataupun ke istri saya ya. Saya sebagai gembala di YRH Ministry tidak pernah dikonfirmasi langsung, hanya mendengar dari satu pihak ya. Inilah yang namanya fitnah sebenarnya ya, karena fitnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan sesuatu, termasuk juga menjatuhkan pelayanan YRH Ministry. Saya berkali-kali mengatakan ini bukan pelayanan saya ya, ini pelayanan YRH Echad dari Samaim. Jadi kalau engkau mencoba menjatuhkan YRH Ministry, begitu juga saya, engkau berarti menghina Bapak Yahweh. Ya, saya bukan
menakut-nakuti, tidak. Karena saya berkali-kali mengatakan saya menolak sebenarnya. Saya tidak mau melakukan ini. Saya tidak mau istilahnya melayani seperti ini. Karena saya tahu pelayanan itu sangat berat. Karena saya melayani 35 tahun, saya melayani 20 tahun sebagai pendeta waktu itu. Artinya apa? Seluruh, baik itu materi dan non materi, itu saya korbankan, ya, kami korbankan, ya. Kalau ditanya berapa, itu mungkin banyak, ya, bisa miliaran, dan tidak pernah sekalipun, ya, kami meminta-minta miliaran itu untuk dikembalikan, tidak pernah, ya. Tetapi ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Kita disuruh mengembalikan sesuatu yang tidak pernah kita minta, dan dia dengan ikhlas waktu itu, dan terus menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah dikonfirmasi ke kita. Ya, saya ingin mengatakan kepada yang mengirim WA ataupun yang di belakangnya, ya, kalau engkau mendengar khotbah atau renungan pada sore hari ini, saya sampaikan supaya engkau bertobat. Ya, karena apa? Karena engkau memfitnah, ya. Artinya engkau tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saya maupun kepada istri saya. Sekalipun apa yang engkau katakan itu benar, sekalipun, ya, sekalipun yang engkau katakan benar, itu tidak membuat engkau diselamatkan. Ya, kenapa? Saya pernah berkali-kali mengatakan, Abah Yahweh itu tidak pernah mau melihat dosa, apalagi mengumbar-ngumbar dosa, ya, apalagi melakukan fitnah, ya. Dimanapun engkau beribadah, siapapun gembalamu, ya, engkau tidak mungkin diselamatkan. Ya, ini saya sampaikan dari mimbar ini. Ini tempat yang maha kudus, ya, tempat maha kudus. Saya pun berkali-kali keluar, ya, dari gembala-gembala yang lain. Saya tidak pernah memfitnah, ya, gembala-gembala yang sudah saya ikutin. Saya tidak pernah memfitnah mereka atau menjelek-jelekan mereka, ya. Tetapi engkau menjelek-jelekan, bahkan kau bilang saya tidak pernah melayanimu, bahkan kau mengatakan ketika engkau difitnah saya tidak pernah mendoakan, padahal waktu itu kondisinya kita sedang perjamuan Yeshua HaMashiach. Di situ kita tolak segala fitnah, ya, tetapi engkau mengatakan tidak pernah didoakan, ya, tidak apa-apa, biar Bapak Yahweh yang membela kami, ya. Jadi manusia tidak bisa membela, ya. Lalu engkau juga ingin dikembalikan, tidak apa-apa, nanti Bapak Yahweh kembalikan, dan itu pasti dikembalikan. Tapi yang harus engkau ketahui, ketika engkau itu menganggap sesuatu yang harus dikembalikan, maka engkau pun harus mengembalikan semua yang Bapak Yahweh berikan selama hidupmu. Ya, itu engkau harus pahami. Ya, ini tidak main-main. Ya, karena apa? Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ya. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Apalagi kalau kau sampai mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya, itu lebih berbahaya lagi, ya. Dan itu, waduh, saya tidak tahu. Apalagi orang yang mengucapkannya itu kau tahu, ya, dia sudah lama mengenal Bapak Yahweh, sudah belasan tahun, bahkan hampir 20 tahun, ya. Tetapi setiap pelayanan yang dia tinggalkan, selalu dia mengucapkan fitnah kepada gembala-gembalanya yang dulu pernah dia ikuti. Selalu dia pernah ucapkan sama saya dari A sampai Z, ini gembalanya begini, begini, begitu, begini, begitu, dan tidak ada satupun gembala yang dia ikutin itu benar di hadapannya. Terus sekarang dia mengundurkan diri, langsung dia melakukan fitnah kepada kami, ya. Dan dengan berlagak, saya siap masuk lautan api kalau yang saya ucapkan tidak benar, dia bilang. Oh begitu. Saya ingin mengatakan, engkau tidak mungkin bisa diselamatkan kalau engkau berdiri di atas suatu kesalahan orang lain. Ya, ini saya sampaikan. Kalau saya mengatakan ketika saya di mimbar ini, saya mengatakan kalau saya tidak pernah dibawa ke Samain, tidak pernah dibawa ke neraka, tidak pernah dibawa ke alam roh, saya siap masuk lautan api, itu betul. Tetapi kalau engkau mengatakan kalau saya tidak melihat, kalau saya bohong melihat si A, si B, si C berbuat dosa, saya masuk lautan api, itu tidak ada gunanya, ya, karena dosa itu miliknya setan. Jadi
berarti engkau memilih masuk ke sana. Ya, ini yang harus saya sampaikan ya kepada engkau yang di luar sana ya. Semoga engkau mendengarkan ini ya. Saya kasih tahu sebelum waktunya ya, sebelum waktunya tiba, engkau harus bertobat ya, engkau harus bertobat. Dan saya, istri saya dan kami semua mengampuni kalian ya. Kami mengampuni ya, karena barang siapa yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni oleh Elohim ya. Artinya itulah firman kita. Dan jangan mengklaim apa yang kita sudah beri bantuan itu sebagai hutang harus dikembalikan. Ya, karena apa? Karena Bapak Yahweh akan menuntut balik nanti. Engkau harus membayar apa yang sudah Bapak berikan kepadamu seumur hidupmu. Ya, jangan bermain-main dengan kata-kata. Ya, makanya saya bersuka cita ya dengan mempelai-mempelai yang saat ini ya. Mempelai-mempelai saat ini luar biasa ya. Mereka senang bertanya. Kalau mempelai-mempelai yang dulu tidak pernah bertanya, ya, tidak pernah bertanya, diam saja. Justru dia curhatnya ke orang lain. Ya, saya taunya dari orang lain. Kan aneh kan? Saya gembalanya tapi curhatnya ke orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya ya fitnah, ya. Itu. Kemudian juga saya sudah menegur juga berkali-kali, ya, ada pengajaran-pengajaran di luar yang selalu diikuti oleh mempelai-mempelai yang dulu, ya, yang katanya minum susu coklat tidak mungkin di rapture, yang katanya aniaya dulu baru di rapture, ya, pengajaran-pengajaran itu saya sudah sampaikan sangat keras di sini, ya, engkau tidak mungkin di rapture kalau engkau mengikuti pengajaran seperti itu. Ya, tetapi dia tetap mengikuti pengajaran seperti itu. Bahkan dia memfitnah. Dia lebih percaya dengan orang yang istilahnya yang ya saya bisa katakan tidak akan diselamatkan dengan cara seperti itu. Ya, gak ada gunanya engkau membuat keributan, membuat kerusuhan. Ya, gak ada gunanya. Apalagi engkau menaikkan sumpahmu. Berarti engkau sebenarnya sudah bersumpah langsung kepada Bapak Yahweh. Ya, saya sampaikan, tidak perlu saya bersumpah dengan engkau, karena engkau menantang saya bersumpah. Ya, di dalam WA itu engkau menantang saya bersumpah, kalau saya bohong, saya masuk lautan api. Berarti engkau sudah menantang Yahweh. Ya, engkau menantang Yahweh, mengatakan bahwasanya apa yang sudah diutus oleh Yahweh, engkau mengklaim dia itu berbuat dosa. Ya, apalagi itu dosa fatal. Ya, engkau katakan itu dosa fatal. Jadi dari mimbar ini, dari tempat kudus, saya menyatakan engkau bertobat, ya. Kalau tidak, engkau akan binasa, ya. Makanya kami selalu mendoakan, ya. Setiap malam, ya, setiap malam saya dan istri itu mendoakan semua mempelai-mempelai Yeshua Hamashiach, ya. Dari mulai yang pertama kita berdiri sampai sekarang, satu-satu namanya kita sebut, ya. Sama keluarga-keluarganya. Satu-satu kita setiap malam. Jadi kalau kita berdua itu bisa sejam 2 jam ya, bahkan bisa sampai pagi gitu ya. Jadi artinya apa? Itu yang kami lakukan ya. Jadi bukan sekadar pelayanan-pelayanan seperti ini, tidak. Jadi kalau setiap berdoa, saya itu tidak pernah nyatat ya. Tetapi puji Bapak Yahweh, ingatan saya lumayan bagus ya. Artinya saya bisa menghafal anak-anak si A, si B, si C. Memang ada beberapa yang tidak bisa saya hafal ya, tetapi saya masih ingat gitu ya nama-namanya. Makanya setiap hari saya ulang-ulangi gitu ya, supaya apa? Supaya nama-nama itu dapat saya sebutkan ya. Demikian juga setiap doa malam. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita semua ya, supaya perjalanan kita sebagaimana penglihatan yang diberikan oleh mempelai Yeshua Hamashiach, kita menuju ke kota kudus. Jangan sampai kita dinasakan oleh ular-ular berbisa tadi yang tidak ada kepalanya. Tidak ada kepala itu menggambarkan orang-orang di sekitar kita, karena orang-orang yang di sekitar kita itu biasanya tidak mau menambahkan diri. Tetapi kalau bicara ular yang ada kepala, itu berarti orang yang jauh ya, makanya kepalanya muncul, sehingga kita tidak mengenal dia, siapa dia. Tapi orang-orang dekat kita biasanya tidak ada kepala. Dan itu ya, karena seperti saya sampaikan, saya sering masuk alam roh, jadi saya sedikit banyak mengetahui arti dari penglihatan dan mimpi-mimpi ya. Jadi itu saya sampaikan kepada engkau yang memfitnah saya dan istri dan juga keluarga beserta YRH Ministry. Engkau sama dengan memfitnah YYRH ya.
jangan main-main ya. Saya seperti saya sampaikan, jangan kau mengatakan, apalagi kau menambah-nambahkan, mengirim lagi WA, memanipulasi lah apalah, saya tidak mengerti maksudnya apa, tujuannya apa gitu ya. Ya, kalau kau mau bikin ibadah sendiri, bikin ibadah sendiri. Kalau kau mau bawa apa, mau ini jemaat yang lain ya silahkan. Kalau memang yang kemarin itu kau mau bawa, bawa semua. Ya, itu yang saya sampaikan ya. Jadi tolong ya, jangan engkau mencoba mengacaukan ya YRH Ministry. Engkau akan berurusan dengan YRH Ehad ya. Itu yang saya sampaikan. Oke, kita akan masuk ke visi misi dari YRH Ministry. Sebagaimana saya sampaikan berkali-kali, YRH Ministry ini bukan dari saya. Ya, saya itu menolak berkali-kali. Saya bilang jangan saya, orang lain. Tapi Bapak Yahweh Adonai Sumasih bilang saya tidak pernah pakai mereka. Ya, saya mau engkau berteriak membangunkan mempelai kudusku untuk menyambut aku. Ya, berteriak itu artinya bisa memperingatkan. Ya, berteriak itu artinya bisa mempersiapkan. Artinya kita diteriakin supaya kita jangan salah melangkah. Diteriakin supaya kita memperbaiki diri. Diteriakin supaya kita mempersiapkan diri. Itu artinya diteriakin ya, bukan bukan sesuatu yang ini, yang mengganggu, bukan ya. Tetapi diteriak itu supaya mempelainya bangun. Bangun itu artinya sadar ya, sadar dan dia mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai Yeshua HaMashiach. Lalu pelayanan kita itu ada di Samaim, di Yerusalem Baru. Ya, karena apa? Karena kita berasal dari sana ya. Karena mempelai kita ini, mempelai Adonai Yeshua HaMashiach ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, banyak orang berpikir mempelainya itu mulai sekarang, tidak ya. Kita ini sudah ditetapkan, Efesus 1:4 itu sudah dikatakan kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Itu yang harus kita pahami. Bangsa Israel itu baru ditetapkan ketika Bapak Yahweh melihat Abraham itu taat. Jadi dia berbelas kasihan ya kepada manusia-manusia yang lain ya, termasuk bangsa Israel. Ya, jadi banyak juga yang komen di komentar kita ya mengenai bangsa Israel tidak di rapture. Dia bilang ini pengajaran dari mana? Saya bilang ini pengajaran dari Samaim ya, bukan pengajaran textbook ya. Karena apa? Karena pengajaran textbook kita meskipun itu dikategorikan kitab suci gitu ya, tetapi yang menulis itu manusia ya, dan itu harus diuji isinya ya. Jadi bukan sekedar kita baca-baca ya. Saya tidak mau berdebat masalah isinya ya, tetapi intinya ketika Bapak Yahweh bukakan segala sesuatu di Samaim, semuanya terbuka. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, saya diperlihatkan salah satu tokoh, ya, tokoh ini benar atau tidak. Dan saya disuruh baca buku yang begitu gede di Samaim ya. Saya baca, ternyata ini tokoh tidak pernah ada di dunia. Ya, tidak pernah lahir di dunia ya, tapi dikarang-karang oleh manusia. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi pelayanan kita kantor pusatnya ada di Yerusalem Baru. Dan kita punya gembala agung sinode pusat yaitu YRH ya. Makanya saya katakan tadi, saya ini cuma gembala cabang Jakarta paling kecil ya. Yang paling gedenya itu pusatnya ada di Samaim ya. YRH lah gembala agung kita. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan harus dikembalikan apa yang sudah dibantu, ya saya sudah minta sama YRH supaya dikembalikan ya. Nanti biar YRH nanti yang mengembalikan ya, Bapak Ibu ya yang mendengarnya, supaya engkau tahu nanti YRH akan mengembalikan apa yang sudah engkau beri ke sini ya. Sekalipun kita tidak pernah meminta, tetapi engkau tadinya sebenarnya digerakkan oleh YRH, tetapi engkau menganggap itu harus dikembalikan. Ya sudah, nanti kita akan kembalikan ya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi gembala sinode pusat kita adalah YRH. Lalu moto kita
moto kita adalah ready to rapture, ya, ready to rapture. Jadi kita siap untuk rapture, ya. Jadi harus kita ketahui, mempelai ini tidak sembarangan, ya. Bagaimana mungkin kita bisa di rapture, ya? Mulut kita saja berkoar ke sana kemari, ngomong ke sana kemari, ya. Kita kirim ke sana kemari, WA ke sana kemari, ya. Dan tidak bisa menjaga rahasia. Padahal dia sudah janji, Pak Gem, saya tidak akan membuat apa, saya tidak akan membocorkan rahasia ini. Dia bilang begitu, ya. Memang waktu itu dia masih kita, ya. Tetapi sekalipun engkau sudah keluar dari YH Ministry, tetap engkau harus menjaga rahasia. Karena itu rahasia yang diberikan, yang engkau sudah janji, ya. Artinya apa? Saya pun begitu, ya. Tidak pernah saya mengeksplor, ya, rahasia dari gembala-gembala saya yang dulu, tidak pernah. Sekalipun saya tahu dia apa yang dia lakukan, apa yang dia ini, saya tidak pernah menggembar-gemborkan keluar, ya. Sekalipun saya tidak lagi pelayanan di sana, ya, sampai dengan detik ini saya tidak pernah menggembar-gemborkan rahasia gembala-gembala saya yang sudah saya ikuti dari dulu, ya. Itu yang harus engkau ketahui, ya. Jadi jangan engkau membenarkan dirimu, karena orang ini selalu membenarkan dirinya. Saya sudah 14 tahun percaya Bapak Yahweh, saya pasti di rapture. Itulah omongan dia. Kalau Bapak sudah tahu, pasti tahu siapa orangnya, ya. Tapi saya tidak usah menyebutkan orangnya, karena orangnya selalu ngomong begitu. Saya sudah 14 tahun percaya Bapak Yahweh, dan saya pasti di rapture. Tapi mulutnya ke sana kemari, ya. Dan dia orangnya, ya, saya tidak usah cerita, ya. Nah, tapi artinya saya ingin mengatakan, kalau engkau memang mau di rapture, kau harus bertobat sungguh-sungguh, ya. Jangan lagi engkau melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Jangan engkau lagi ikut pelayanan-pelayanan yang tidak sesuai dengan daftar Elohim, ya. Itu saya sampaikan. Jangan lagi engkau mengikuti itu. Kalau engkau masih mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan daftar Elohim, ya jangan mimpi di rapture, ya. Jangan mimpi di rapture. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim. Hierarki Samaim ini kita lihat di takhta itu ada YRH Echad dan mempelai Hamasya. Siapa mempelai Hamasya ini? Itulah kita, ya. Kita itu di takhta. Jadi levelnya kita ini kalau di takhta itu level luar biasa, ya. Nggak mungkin level-level kayak tadi itu bisa masuk di takhta, ya. Di dunia saja orang yang bisa masuk ke singgasana itu orang-orang pilihan, ya. Orang yang tahu tata krama, orang yang tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menghormati pimpinan, bagaimana cara melakukan hal-hal yang benar. Itulah orang-orang pilihan, ya. Di dunia saja kita mau jadi menteri saja itu dipilih, ya. Dari sekian ribu orang dipilih cuma satu untuk satu menteri, gitu, ya. Untuk menteri bidang A misalnya. Jadi artinya apa? Itu orang-orang pilihan. Jadi kita pun nanti di tahta itu orang-orang pilihan. Makanya tidak mungkin miliaran orang bisa dipilih langsung, diambil semua. Tidak. Karena manusia ini pada dasarnya ya sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi harus dikuduskan, ya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa menjadi mempelai Hamasya. Jadi bukan main-main, bukan sekedar seremonial, ya. Seremonial itu maksudnya ikut-ikutan. Wah, ikutlah saya, ikut ini pelayanan ini, ikut offline, ikut online, gitu, ya. Tapi cuma sekedar ikut-ikutan, nanti ya seremonial lah istilahnya, gitu, ya. Seperti kalau orang sekolah kan biasa, gitu kan, hanya sebatas ikut sekolah, tapi tidak mendapat prestasi. Maksudnya tidak bisa ranking, gitu, ya. Nah, tapi untuk masuk menjadi mempelai ini kita harus mendapat ranking istilahnya, ya. Kita harus bisa jadi yang terbaik dari yang terbaik. Makanya ada film itu best of the best, ya. Menjadi best of the best itu nggak gampang, ya. Sudah terbaik
lebih terbaik lagi kita. Itu yang harus kita pahami ya. Kita harus best of the best ya, lebih terbaik dari yang terbaik. Itu ya. Jadi di tahta ini juga ada 5 ya, seperti yang saya sampaikan: Metrai, Perjamuan, Urapan Kudus, Holy Family, Live in Heaven ya. Ini bicara baptisan dalam nama yang benar dan kudus, bicara juga pentahiran, terus perjamuan menyatu tubuh dan darah Yesus Hamasiah, terus minyak kudusnya diurapi, dan juga Holy Family ya. Holy Family itu, nah ini dia. Jadi sebenarnya ada yang disebut Holy Family itu bukan cuma sekedar memang keluarga ya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita itu sudah seperti keluarga. Nah, jadi seperti tadi itu, kalau kita sampai memfitnah orang yang sekitar kita, apalagi itu sudah kita anggap keluarga ya, kita kasih makan dia, kita kasih antar jemput segala macam ya, kita sudah anggap seperti keluarga ya, tetapi dia menodai hubungan itu ya, ini yang disebut dengan Holy Family. Kita harus berinteraksi secara positif ya, tidak menodai ya. Kalau kita menodai ya susah kita untuk di rapture. Lalu hidup kita seperti di surga ya, kita harus taat dengan firman ya, jangan kita menambah mengurangi firman. Itu tadi yang saya bilang, jangan ikut pengajaran yang mengklaim minum susu coklat tidak akan di rapture ya, atau tidak berit milad tidak akan di rapture ya, atau mengatakan berdoa harus ke alam roh ya. Yang kayak begitu itulah menambah mengurangi firman ya. Jadi orang yang sudah melakukan seperti itu, kalau dia tidak bertobat, ya tidak mungkin di rapture ya, karena inilah yang diperlihatkan ya. Jadi bukan cuma sekedar menyembah nama Bapa Yahweh Adonai Yeshua Mashiach langsung di rapture, tidak ya. Seperti saya kemarin umpamakan, kalau kita mencari mempelai, misalnya kita punya banyak teman wanita gitu ya, kalau yang laki-laki, semua teman wanita ini pasti kenal nama kita, pasti kenal nama bapak kita. Tetapi apakah semuanya bisa menjadi mempelai, menjadi istri? Kan tidak. Pasti orang yang baik, orang yang sopan santun, orang yang bersih gitu ya, maksudnya rapi orangnya, nggak acak-acakan gitu ya. Coba kalau kita lihat dia orangnya sembrono mungkin nggak kita pilih jadi istri atau jadi suami? Kan tidak. Begitu juga menjadi mempelai Yesus Hamasiah. Kalau dia acak-acakan orang sembarangan, dia nggak mungkin kita pilih dia. Ya, artinya 5 inilah yang saya rangkum ya, yang diperlihatkan oleh Adonai Yeshua Mashiach ketika dia mengutus saya ya. Itu yang harus kita pahami. Lalu di Samaim itu ada hierarki malaikat ya. Jadi itu ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Yang jatuh ini adalah malaikat tahta ya, tetapi pengikutnya semua ikut ya, mulai dari malaikat kekuatan, penghulu malaikat, sama malaikat-malaikat itu ikut jatuh, dan ini jumlahnya miliaran, padahal yang berdosa itu cuma 1, pimpinannya. Sama seperti tadi, ketika engkau mendengar seseorang dan engkau percaya dengan omongan orang itu, dengan istilahnya dengan mengklaim, saya siap masuk lautan api, saya siap masuk alam maut kalau saya bohong si A itu tidak berbuat dosa. Artinya dia mengklaim di atas dosa orang ya. Tidak pernah ada seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, hati-hati, jangan percaya. Berarti itu orangnya ya maaf aja tidak normal ya. Kalau engkau mengklaimlah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bukan dosa orang engkau klaim ya. Kalau engkau klaim dosa orang, berarti dia juga menjadi bagian dari dosamu ya. Itu yang harus engkau ketahui. Jadi semuanya akan ikut. Makanya saya bilang kalau pimpinan jatuh, ya, kalau kita mengikut maka semuanya terikut. Ya, itu nggak main-main ya. Itu mengenai tadi hierarki. Lalu kita masuk ke latar belakang ya, latar belakang historikal. Jadi di sini ada penggenapan nama ya, nama yang benar dan kudus, seperti kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan.
Ya, nama itu hanya satu, ya. Yahweh Yeshua Ruach HaKodesh, ya. Cuma itu nama yang benar. Lalu penggenapannya, ya, sebagaimana kita ketahui Matius 5:17 itu Adonai Yeshua Mashiach datang ke dunia untuk menggenapi Torah, ya. Lalu mengenai penggenapan nama, ya, penggenapan nama itu ada nama Yahweh, Yod-He-Waw-He, ya. Itu dalam bahasa Indonesianya lihat paku, lihat tangan. Lalu digenapi atas nama Yeshua, Yod-Sin-Waw-Ayin, lihat paku, hancurkan tangan, ya. Ini kalau kita hitung gematria 88 artinya kudus. Kalau nama lain itu, ini yang saya sering sampaikan, nama lain ini seolah-olah dia Yod-Sin-Waw-Ayin, ya. Padahal secara huruf biasa sudah beda, ya, S dengan A. Cuma beda satu huruf, tapi artinya beda, ya. Jadi jangan kita diombang-ambing dengan pengajaran, ya, yang tidak benar. Makanya kalau kita lihat di YouTube saja, saya kalau nyari misalnya nyari kelahiran Yeshua HaMashiach itu tidak ada, ya. Mereka selalu diarahkan ke kelahiran nama yang lain, ya. Itu jadi tidak pernah ada nama Yeshua, ya, secara komplit. Paling cuma kalau kita ketik Yeshua yang keluar apa, ada t-shirt tulisan Yeshua, Yod-Sin-Waw-Ayin, ya. Jadi lucu, ya. Tapi kalau nama lain itu lengkap, sejarahnya ada, apanya ada di Google, ya. Tapi kalau kita ketik Yahweh atau Yeshua, dia akan muncul, ya, ini kaos, ya, atau ini talit, ya, atau kipa gitu, ya. Yang muncul yang ini, tapi sejarahnya sana tidak pernah muncul karena dianggap yang punya sejarah itu nama lain itu, ya. Itu yang kita harus pahami, ya. Jadi kita jangan berkecil hati, ya. Meskipun dunia menolak nama Yeshua, tapi kita menerima. Kenapa? Karena kita mempelainya, ya. Kita mempelainya. Lalu nama lain ini juga bahasa aslinya ada, ya. Cuma saya tidak akan jelaskan di sini. Tapi intinya nama tersebut berbeda dengan nama Yeshua, dan nama lain itu tidak menggenapi penggenapan nama Yahweh, ya. Jadi ini, ya, sampai dengan detik ini juga teman-teman saya juga yang pendeta juga masih seperti itu, ya. Diajarin juga tetap mengatakan sama itu Pak, sama itu Pak. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah penggenapan mengenai kelahiran dan kematian, ya. Adonai Yeshua HaMashiach itu lahir itu tanggal 15 Tisri pada saat Hari Raya Sukkot, ya. Jadi dia menggenapi Sukkot, Hari Raya Sukkot, ya, Imamat 23, ya. Kematiannya pada hari Rabu 14 Nisan saat Pesak, dan bangkit pada Hari Raya Buah Sulung yang Habikurim, ya, hari Sabat 17 Nisan, ya. Jadi ini yang kita dulu tidak mengerti, ya. Kalau nama lain itu lahirnya itu, ya, 25 Tevet, ya. Dan tidak ada Hari Raya Yahudi pada saat itu. Orang selalu mengatakan ada kok Hari Raya Hanukkah, ya. Tidak, Hanukkah itu awal Desember, ya, akhir November atau awal Desember. Dan pada saat itu juga tidak pada saat Hari Raya Hanukkah, karena Hari Raya Hanukkah juga itu sangat tidak populer, ya. Yang populer itu 7 hari raya besar. Makanya kenapa waktu kelahiran Yeshua HaMashiach itu semua penginapan yang ada di Yerusalem, Bethlehem, ya, di Nazaret atau di mana-mana di Israel itu penuh, ya, sehingga tidak bisa tempat untuk bersalin waktu itu, ya, Maria. Makanya mereka melahirkan di kandang domba, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi itu saja sudah beda, lahirnya beda, matinya beda, kan tidak mungkin orang yang sama, ya. Begitu juga tokoh yang satu lagi, ya. Saya tidak sebut tokoh yang satu lagi. Jadi ada 3 tokoh seolah-olah sama, tetapi sebenarnya tidak sama, ya. Itu yang harus kita mengerti mengenai penggenapan kelahiran dan kematian. Lalu berikutnya adalah nama Yeshua itu berasal dari Samaim, dari surga, ya. Karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain, ya. Banyak orang mengklaim bahasa lain itu adalah bahasa Ibrani, ya. Apalagi di YouTube sekarang
wah semakin banyak istilahnya orang-orang yang ya meninggikan nama lain itu ya, seolah-olah itu nama yang benar ya. Lalu kesimpulannya adalah nama Yesua Yorsin Waw Ayin itu beda dengan Yorsin Waw Sin ya, itu beda, jadi tidak sama. Oke, kita masuk ke dapur Elohim, kutuk dosa dan akibatnya, bagaimana cara menghancurkannya ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kitab yang kita ambil ya. Mempelai Yesua Masih kita bangkit berdiri, kita baca dapur Elohim. Yang pertama di kitab Yakobus 3 ayat 9 dan 10 ya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Lalu kita baca Ulangan 28 ayat 45. 1, 2, 3. Dan segala kutuk akan mengejarmu dan menguasai engkau sampai engkau hancur, karena engkau tidak mendengar suara Yahweh Elohimmu untuk memelihara semua perintah dan ketetapan yang Dia perintahkan kepadamu. Lalu kita baca juga di dapur Elohim di kitab Keluaran 20 ayat 5. 1, 2, 3. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang akan memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan keempat, kepada mereka yang membenci aku. Lalu terakhir kita baca di kitab Matius 27 ayat 25. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat itu berkata, darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi judul kita hari ini adalah kutuk dosa dan akibatnya, bagaimana cara menghancurkannya. Banyak manusia di muka bumi ini tidak percaya dengan kutuk dosa. Ya, mereka bilang begini, kok Adam berbuat dosa kita kena? Kok kakek buyut kita berbuat dosa kita kena? Kan itu mereka yang melakukan dosa, bukan kita, bukan saya, bukan kami, anak cucu-cucunya atau cucu buyutnya atau siapalah gitu ya. Ya, kutuk dosa itu ada dan berlaku ya. Di agama lain tidak ada kutuk dosa. Ya, dosa itu hanya pribadi-pribadi. Jadi kalau si A berbuat dosa ya udah dia tanggung sendiri. Ya, padahal ketika dia mati dia tidak bisa, sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Tapi karena dia menanggung kutuk dari atas, makanya dia tidak mungkin diselamatkan ya. Di sini saya akan membacakan arti kutuk ya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kutuk itu adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Laknat, sumpah. Mereka tidak berani berbuat jahat karena takut kena kutuk. Ya, itu mengenai kutuk. Lalu dikatakan mengatakan atau mengenakan kutuk kepada atau menyumpahi, melaknati, menyatakan dan menetapkan salah atau buruk. Kita harus kutuk segala perbuatan korupsi, misalnya mengutuki dan sebagainya. Lalu dikatakan kalau terkutuk itu terkena kutukan, perbuatan. Kemudian celakalah kamu jika melawan orang tuamu, itu kutuk ya. Kutuk sumpah, maklan, nista dan sebagainya, laknat Tuhan, kena kutuk Tuhan ya. Lalu terkutukan, perihal terkutuk, ibu tidak mungkin menggelimangi masa depanmu dengan kutuk terus-menerus dan sebagainya. Itulah arti kutuk menurut KBBI ya. Lalu saya membuat satu definisi baru ya mengenai kutuk. Kutuk itu adalah suatu ucapan atau perbuatan yang melanggar firman Tuhan, terdapat Elohim,
yang mengakibatkan bencana bagi yang melakukannya maupun yang tidak melakukannya di kemudian hari maupun di hari terkemudian di alam roh, ya. Artinya begini, kutuk itu baik yang diucapkan, ya, atau perbuatan itu termasuk tadi itu ya, menulis ya, mengirim WA gitu ya. Jadi hati-hati ya terhadap netizen yang suka tangannya ini gatal ya, suka komen-komen yang negatif ya. Kalau tidak tahu sudah tidak perlu ditanggapi ya. Kayak kemarin tuh agama apa lagi ini katanya ya, komen di kita ya. Saya ya memangnya agama menyelamatkan saya bilang ya. Tapi artinya maksudnya jangan kita sampai membuat suatu statement yang kita sendiri tidak tahu ya. Kalaupun makanya saya selalu mengatakan ya, mungkin kepada yang mendengar ya, kalau engkau ingin dapat jawaban, kirim email ya, email ke kita ya, tinggalkan nomor WA-mu, saya akan membalas ya, bahkan saya akan menelepon kamu untuk berbicara, untuk bertukar pikiran, sharing ya firman. Karena apa? Karena tidak bisa ya menerangkan ini hanya sekedar ditulis-tulis ya. Artinya begini, saya kasih contoh, kalau yang namanya skripsi, tesis atau disertasi itu tebal ya, bisa sampai 500 halaman, bisa 1000 halaman. Artinya apa? Itu pun yang dibicarakan sebenarnya cuma satu topik, tapi kalau ditulis itu bisa 500 halaman. Tapi kalau kita ngomong kayak saya ini, ngomong begini nih selama 1 jam, itu kalau ditulis bisa 500 halaman. Kan lebih enak ngomong begini, kita telepon ya, kita jelaskan, oh gini gitu. Itu lebih enak daripada kita ketik-ketik, tolong jelaskan pastor mengenai ini. Tapi dia minta jelaskannya di komen. Makanya saya bilang, tinggalkan nomor WA Anda di email, tolong di email kita supaya saya bisa jawab. Karena apa? Karena kalau saya ketik-ketik itu, ya itu ada batasnya juga, limited komen itu kan nanti belum selesai, masa saya harus ngetik-ngetik terus kan? Makanya saya selalu mengatakan seperti itu ya. Nah, tapi jangan juga kita manfaatkan komen-komen itu untuk membuli gitu ya, menyindir dan sebagainya ya. Itu tidak perlu ya, nggak ada gunanya ya. Bahkan itu nanti menjadi batu sandungan bagi kita ya. Jadi jangan coba-coba membuat komentar yang membuli gitu ya. Lebih bagus ya sudah kirim ke email, cantumkan nomor WA, kita akan balas ya. Karena apa? Karena kalau kita mengetik sesuatu yang salah, yang tidak benar, itu bisa menjadi kutuk. Ya, hati-hati ya. Dan itu bisa menjadi batu sandungan untuk di rapture ya. Jadi kayak kemarin juga ada mengatakan, oh masa ini akhir hari ke-6 kata gitu kan. Kan tahun Ibrani 5784. Ya saya bilang kalau Anda mau masih menganggap rapture masih 216 tahun lagi, ya silakan. Saya bilang kan, karena kita nggak tahu, itu kan 5784 itu kan berdasarkan penemuan dari Rabi Yose. Ya, dia mengatakan 3761 sebelum Masehi itulah adalah permulaan dari Adam dan Hawa diciptakan. Padahal kita nggak tahu Adam dan Hawa diciptakan di Samaim itu kapan. Kita hanya tahunya ketika dia jatuh ke dalam dosa, dibuang dari Samaim masuk ke bumi, masuk ke dunia ini. Ya, itu setelah dia jatuh dosa. Tapi waktu diciptakan kita nggak tahu, karena waktunya di Samaim dengan waktu di bumi itu beda. Ya, di Samaim itu Adam itu berumur 930 tahun. Di dunia, di Samaim kita nggak tahu dia umurnya berapa waktu diciptakan sampai dia sebelum jatuh ke dalam dosa. Kita nggak tahu umurnya. Ya, jadi kita jangan mengklaim sesuatu yang tidak pasti. Ya, kita harus mengklaim sesuatu yang pasti. Ya, yang pasti itu ya itu kita sudah jalan 2000 tahun ini memang sudah benar-benar jalan. Ya, seperti yang di Hosea 6 ayat 2 ya. Dia akan memulihkan itu dalam 2 hari. Hari ketiga dia akan menginginkan kita di hadapannya ya, menghidupkan kita di hadapannya. Artinya ya ini kita sudah menjalani 2000 tahun dan kita akan memasuki hari
yang terakhir ya, hari ketujuh ya, itu yang harus kita pahami. Lalu kita buat rangkuman ya dari yang tadi, ada 4 ayat tadi ya. Di sini dikatakan melalui lidah atau perkataan kutuk dosa terjadi. Ya, ini yang kita tidak pernah menyadari. Kita kadang-kadang suka berkata-kata seenak ini kita ya. Kita, wah, kebun binatang keluar semua. Ya, habis itu dia ngomong, misalnya ibadah sabat, ya, yang gak ada gunanya gitu ya. Dan itu harus dikuduskan ya. Makanya kita perlu perjamuan setiap hari. Karena apa? Karena setiap hari kita melakukan kata-kata yang tidak pantas ya. Itu sering gitu ya, ataupun mungkin ya bersikap atau bertindak yang kurang pantas ya. Nah, itu selalu kutuk dosa itu ada ya setiap hari melalui lidah. Lalu tidak boleh melalui mulut yang sama keluar kutuk dan berkat ya. Itu tadi ya, tidak mungkin kita habis mengucapkan kata-kata kutuk terus kita memuji Bapa Yahweh, itu tidak ya. Makanya dikatakan di dalam Yakobus 3 itu, diibaratkan tidak mungkin dari mata air yang sama keluar air asin dan air tawar. Ya, coba kita lihat di keran-keran rumah itu ya, itu airnya bisa nggak hari ini kita buka dalam hitungan misalnya sekian menit airnya tawar, nanti menit kedua airnya asin, menit ketiga tawar, atau airnya apa manis gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi artinya harus pilih satu ya, airnya tawar ya sumbernya tawar ya tawar, sumbernya asin ya asin gitu. Makanya kalau kita sering mengeluarkan kata-kata kutuk berarti sumbernya itu dari setan gitu ya. Kalau kita sering mengeluarkan kata-kata berkat itu sumbernya dari Bapa Yahweh. Itu saja yang harus kita pahami sebenarnya ya. Lalu ada juga kutuk dosa itu terjadi jika kita melanggar firman Yahweh Elohim. Ya, seperti tadi kita baca di ulangan tadi ya. Kalau kita melanggar 10 firman tadi yang kita baca di awal, itu kita bisa kena kutuk ya. Dan itu makanya dikatakan tadi ada kutuk keturunan ketiga dan keempat. Maka dikatakan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat itu akan ditimpakan. Ya, artinya begini, kalau generasi 3, 4 itu kan berarti kakek buyut ya, di atas kakek buyut lagi, bapaknya kakek buyut ya. Mungkin kita nggak tahu bapaknya kakek buyut kita dia ngomong apa ya, tetapi kena ke kita ya. Salah satunya misalnya, ini maaf aja, makanya kita kan selalu tolak kutuk kemiskinan ya. Banyak kita lihat tuh orang-orang di luar tuh kok miskin gitu ya, ternyata itu ada kutuk dari atas ya. Kita nggak tahu nenek moyangnya ngomong apa ya, tapi itu dia akan kena ke bawah ya. Itulah kutuk ya, kutuk kemiskinan. Dan juga ada kutuk kegagalan ya, ada kutuk kebangkrutan. Ada juga orang misalnya, wah setiap ini dia bangkrut, setiap usaha bangkrut ya. Itu bisa kutuk ya. Nah, jangan dikira itu tidak berlaku ya. Nah, lalu kutuk dosa tadi, nah ini tadi, kutuk dosa dapat mengenal keturunan ya, seperti generasi ketiga dan keempat. Lalu ada juga kutuk dosa dapat menguasai satu bangsa, bahkan dunia. Ya, artinya apa? Itulah tadi ya, Matius 27-25 tadi ya. Suatu bangsa ini bicara Israel ya. Kalau bangsa lain sebenarnya juga satu bangsa juga ya, cuma saya nggak tahu asalnya dari mana ya. Tapi mereka biasa kena kutuk itu satu bangsa juga. Kalau bisa kita ketahui dari hasilnya ya. Kayak Israel tadi ya, nenek moyangnya itu langsung bilang, biarlah darah orang ini ya kami tanggung ya. Mana tadi? Darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami ya. Itulah yang dikatakan oleh nenek moyang bangsa Israel. Makanya mereka masih terikat sampai dengan detik ini. Jadi kalau yang komen-komen yang mengatakan, wah Israel itu bangsa pilihan, dulu ya di zaman akhir sudah tidak lagi ya, karena mereka masih terikat kutuk itu ya. Jadi mungkin orang akan mengatakan, kan itu sudah tidak ada lagi, kan itu sudah ditanggung kutuk itu di kayu salib oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Betul, ditanggung di kayu salib Adonai Yeshua HaMashiach, tapi bagi orang yang percaya kepadanya, bagi yang melakukan
firmannya, daftarnya, ya. Orang Israel aja nggak percaya, kok bisa-bisanya mereka diselamatkan, dari mana ceritanya? Atau begini, misalnya, ini ada juga yang bertanya pada saya, kalau misalnya ada sekarang orang Israel meninggal, dia kemana? Saya bilang, dia apa dulu? Kalau Israel yang memang masih menyembah yang ya Adonai, terus tidak percaya Yeshua HaMashiach, ya mau dia tidak akan mungkin disamain, tidak akan mungkin di Firdaus. Ya, karena pemilik Firdaus itu, pemilik Samaim itu ya Yeshua HaMashiach, Yahweh. Ya, jadi nggak mungkin mereka bisa masuk ke situ. Sekalipun mereka meninggal sekarang misalnya, nggak mungkin ya. Malah lebih mungkin orang-orang yang di Indonesia ya, karena orang Indonesia ya dia meskipun tidak berasal dari Israel, dia masih taat dengan firman ya. Tetapi orang Israel justru tidak taat ya. Nah, bahkan dikatakan kutuk dosa itu dapat menguasai dunia. Ya, inilah kutuk dosa dari Adam dan Hawa ya. Itulah yang kita tanggung juga ya, ditanggung oleh manusia. Jadi dari Adam dan Hawa pertama kali itu menguasai dunia dan langsung keturunan-keturunan dari bangsa-bangsa itu ya. Jadi semua turun sebenarnya. Lalu dikatakan kutuk dosa dapat mengenai keturunan terakhir ya. Itu tadi keturunan terakhir itu sampai akhir, sampai zaman akhir, itu artinya ya untuk keturunan terakhir ya sampai zaman akhir, itu yang harus kita pahami ya, kutuk dosa itu ya. Lalu di sini saya rangkum lagi, kutuk dosa itu disebabkan oleh 3 hal ya. Pertama, ucapan seseorang yang mengandung kutuk. Lalu perbuatan seseorang yang melanggar firman Yahweh Elohim. Lalu ketiga, ucapan dan perbuatan nenek moyang seseorang, suatu bangsa maupun nenek moyang manusia, itu Adam dan Hawa. Jadi ada tiga jenis kutuk ya. Pertama, kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, itu mengandung kutuk. Ya, itu pertama. Jadi harus kita jaga perkataan kita. Lalu kedua, perbuatan kita. Ya, kalau kita melanggar firman ya, seperti tadi ya, firman yang ayat 16 tadi ya, dikatakan jangan kau bersaksi dusta ya. Itu juga mendatangkan kutuk ya, karena melanggar firman ya. Nah, lalu yang ketiga ini, ucapan dan perbuatan nenek moyang. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau yang satu kedua tadi ini kan, ini pribadinya ya, pribadi kita ya. Kalau kita salah mengucapkan kata-kata, atau kalau kita percaya dengan omongan seseorang, atau kita melakukan kesalahan, baik itu mungkin kita mencuri, berbohong, atau berzina, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang melanggar daftar Elohim. Nah, itu pribadi kita yang melakukannya, ya baik melalui perkataan maupun perbuatan. Tapi kalau yang melakukan itu nenek moyang kita, apakah itu bapak kita, kakek kita, ataupun nenek moyang dari misalnya dari orang Batak, gitu ya, orang Batak pertama, gitu ya, itu bisa kutuk itu turun dari sana ya. Nah, inilah yang kutuk dosa ini, yang 3 ini, inilah yang menghambat kita untuk bisa masuk ke Samaim, ya. Ini yang menghambat kita, baik itu di rapture juga tidak mungkin kalau ini belum dibereskan, ya. Jadi kita harus membereskan kutuk-kutuk ini, ya. Nah, lalu ciri-ciri umumnya orang yang terkena kutuk biasanya terlihat dari kondisi fisiknya, ya. Misalnya seseorang seperti penyakit kusta, ya. Zaman dulu itu penyakit kusta itu dibilang kena kutuk, ya. Sebenarnya ya kalau sekarang ini karena teknologi kedokteran, ya, kesehatan, itu penyakit kusta itu dianggap bukan kutuk, ya, tapi dianggap tidak bersih, gitu ya, atau terkena virus apa, gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu dianggap kutuk, ya. Tapi bisa juga kayak misalnya sakit diabetes, katanya darah tinggi, itu katanya ya itu dari atas. Kalau dia punya kakeknya darah tinggi, kakeknya diabetes, itu pasti bapaknya atau anaknya atau cucunya itu turun, itu katanya ya. Tapi bisa juga seperti itu kutuk itu ya. Nah, tapi artinya maksud saya gini, saya menjelaskan ini supaya kita mengerti kutuk itu apa ya, ciri-ciri umumnya.
Lalu dikatakan dapat terlihat juga dari suatu kondisi suatu komunitas tertentu, seperti ada misalnya kampung wilayah yang terkena penyakit tertentu, seperti keterbelakangan mental ya. Ada, saya pernah dengar di berita-berita ya, mengenai ada satu kampung itu anak-anaknya semua keterbelakangan mental termasuk bapaknya gitu ya. Itu berarti ada dari atas ya, untuk ya. Ada juga yang Down syndrome gitu ya, penyakit Down syndrome. Itu juga katanya mungkin nenek moyangnya dulu itu ya ada hal-hal yang tidak kita mengerti gitu ya. Jadi banyak orang juga begini, kalau kita baca misalnya kan ada apa di TV-TV itu yang reality show ya, dia sampai mengatakan misalnya, wah ini kenapa kami begini terus ya, keturunan kami kenapa begini terus gitu ya, mulai dari kakek saya juga begini gitu kan. Nah itu sebenarnya itu turunnya dari atas ya, dari kutub ya. Lalu dikatakan juga dapat juga terjadi pada keadaan sosial ekonomi seseorang atau sosial ekonomi komunitas tertentu. Ini tadi saya bilang, ada misalnya komunitas tertentu ini dia maaf aja misalnya dia kerjanya di satu wilayah itu semuanya orangnya misalnya kerja-kerja yang inilah gitu ya, yang seperti penyakit masyarakat lah gitu ya. Jadi wilayah itu kadang-kadang dikenal seperti wilayah apa gitu ya, wilayah orang-orang ini melakukan ini gitu ya. Dan mereka biasanya datang ke kota-kota besar. Ini dari mana? Dari sana gitu ya. Nah, suka seperti itu kadang-kadang ya. Ada jadi kutub-kutub sosial ekonominya dikutuk ya. Ini bisa terjadi ketika mungkin kakeknya atau buyutnya itu mungkin bersumpah dulu ya, bilang wah kamu begini-begini, saya sumpah kamu kalau ini nanti keturunan kamu akan begini. Nah, itu jalan ya, kutuk itu turun, ucapan itu turun ya. Jadi jangan main-main dengan kata-kata ya. Lalu dikatakan juga menjadi orang-orang yang apatis dan masa bodoh ya. Ini juga ada kutub juga ya mengenai orang-orang apatis dan masa bodoh. Sudah diapa-apain juga masa bodoh lah. Kamu begini masa bodoh lah gitu kan. Nah, ada seperti itu juga ya. Kenapa? Karena dari atasnya sudah seperti itu ya. Itu secara umum. Lalu ciri-ciri secara khusus adalah orang-orang yang terkena kutub dosa tidak akan diselamatkan masuk ke Samain. Ya, ini harus kita pahami. Tidak akan diselamatkan ya. Lalu orang-orang yang terkena kutub dosa tidak akan dirapture. Ini juga ya. Jadi ini harus dibersihkan ya. Maksudnya gini, bukan berarti dia misalnya miskin terus dia nggak diselamatkan, nggak dirapture, bukan. Ya, artinya dia kutuk itu kena ya, secara ekonomi dia kena. Tetapi kalau dia mau memperbaiki diri ya, maka kutuk itu bisa dilepas ya, kutuk itu bisa dilepas dan dia akan menjadi lebih baik. Dan artinya gini, kalau orang sudah lebih baik hidupnya, pasti dia lebih baik untuk beribadah ya. Tidak ada orang dalam kondisi keterpurukan dia bisa beribadah dengan baik, itu tidak ada, jarang ya. Ya artinya begini, wah dia mau makan aja susah, bagaimana mau dia ikut kayak kita begini misalnya, atau ikut online saja kan harus pakai kuota kan, kita harus bayar. Terus kalau ke sini juga kita harus pakai kendaraan ya. Jadi tidak mungkin yang namanya kita kena kutuk kemiskinan terus kita bisa beribadah dengan baik, itu tidak mungkin ya, itu susah ya. Makanya dikatakan agak ya susah lah, susah diselamatkan ya, tidak akan diselamatkan dan juga tidak akan dirapture ya. Nah, lalu orang yang terkena kutuk dosa, maka keturunannya pun tidak akan diselamatkan atau keturunannya juga tidak akan ikut dirapture. Nah, ini juga terkena kutuk dosa itu dari nenek moyang ya. Ya seperti tadi saya katakan Israel ya. Itu nenek moyangnya sudah membuat sumpah ya. Jadi keturunan Israel sampai dengan sekarang itu susah diselamatkan, kecuali ada mungkin 1-2 orang Israel yang dia merantau ya, merantau. Jadi gini, dulu saja ya, di zaman sebelum saya mengenal Bapak Yahweh, itu ada orang-orang Israel yang khusus datang dari Israel, orang Yahudi asli ya, itu melihat perjamuan di gereja Ayunan dulu ya. Artinya begini, dia mengikuti, bahkan dia bilang begini, saya tidak pernah melihat ibadah di Israel seperti ini.
ya, perjamuan, bahkan jangankan perjamuan setiap hari juga, perjamuan setiap Sabat pun di Israel tidak ada, ya, secara ini. Karena apa? Karena mereka, ya, kita lihatlah kalau di TV-TV itu, ya, dia selalu, ya, baca-baca terus, ya, baca-baca kitab yang dia sendiri tidak bisa melakukannya, ya, apa yang dia baca, ya. Jadi dia hanya baca, 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 habis itu selesai, ya udah dia pulang, baca, baca, selesai, ke sinagoge, terus ya paling dia, ya, kalau makan juga itu yang, ya, tidak dia makan yang tidak koser, paling cuma itu doang yang dia bisa lakukan. Atau ya cuma itulah, nggak ada yang lain, ya. Jadi dia hanya secara atribut ini saja, jasmaninya saja yang dia lakukan, ya. Jadi makanya saya mengatakan kenapa itu susah, karena saya sudah sering ke Israel, ya. Jadi saya melihat orang Israel itu seperti apa, ya. Jadi kalau dulu ke Israel itu kalau ketemu, bahkan guide kami itu orang Israel, ya, orang Yahudi asli, bahkan ada juga yang Mesianik, ya. Mesianik saja pun tidak pernah memanggil nama Yahweh, selalu Adonai, ya. Memang dia menyebut nama Yesua, ya, tetapi ya udah sebatas itu saja, tidak pernah perjamuan juga tidak pernah, ya. Jadi jangan dikira mereka di rapture, ya, susah, ya. Tapi ada juga satu-satu yang melakukannya, ya, dan mereka, ya, apa ya, istilahnya taat lah gitu, ya. Tapi ya hanya sedikit, segelintir gitu, ya, hanya beberapa orang, ya, dan tidak tidak satu keluarga juga tidak, karena mereka di sana itu biasanya kalau sudah gede, sudah kerja, itu terpisah dari orang tuanya. Paling orang tuanya cuma dengan istrinya berdua-berdua gitu, ya. Atau ada anak mereka satu, ya cuma bertiga lah paling banyak dalam satu rumah. Ya, jarang ada yang rame-rame. Kecuali kalau masih kecil-kecil anaknya, ya. Nah itulah yang namanya tadi, yang terkena kutuk dosa maka keturunannya, ya, tidak diselamatkan dan juga tidak di-rapture. Lalu dikatakan orang yang terkena kusuk dosa itu akan mengalami hukuman yang sama dengan yang melakukannya, yang di atasnya, sekalipun mereka tidak melakukan dosa. Ini tadi yang saya katakan. Jadi kalau kita pun tidak melakukan dosa, tetapi karena kita kena kutuk dari atas, maka itu pun akan mengenai kita. Sama seperti fallen angel, ya, si kerubim berdosa karena dia mempengaruhi malaikat-malaikat di bawahnya. Ya, udah jangan ikutin itu Yahweh itu. Yahweh itu kerjanya cuma duduk-duduk. Kita ini yang disuruh malaikat-malaikat ini. Akhirnya terpengaruhlah sama malaikat yang sampai level bawah, ya. Akhirnya begitu dia diusir sama Bapak Yahweh, maka semuanya pun kena, ya. Sama seperti tadi itu, ya, seperti saya sampaikan. Ketika ada seseorang mengompor-ngomporin, ya, mengatakan, wah ini nggak benar nih, ini gembalanya begini, 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 gitu, ya. Nah, itu pun hati-hati, berbahaya, ya, apalagi kita percaya dan tidak pernah mengkonfirmasi, ya. Bahkan kalau ngomongnya cuma ke sana, ke sana. Bahkan istilahnya curhatnya ke saya atau ke istri saya aja nggak pernah, ya. Jadi sudah mengklaim apa ya? Sudah mengklaim mereka siap siap rapture gitu, ya. Bagaimana caranya dia siap rapture? Ya, bahkan saya perhatikan, ya, dia tidak pernah melakukan apa-apa gitu, ya. Dia hanya melakukan aktivitas rutinitas saja, ya. Itu yang saya perhatikan, makanya ya puji Bapak Yahweh. Dan ketika saya membuat suatu keputusan, ya, menghapus satu jabatan, ya, saya tidak tahu orang ini, padahal saya bilang, udah Bapak tidak usah bersedih, saya bilang, Bapak kan tetap jadi jemaat kita, saya bilang, meskipun itu nanti dihapus, saya bilang itu kan. Oh ya, waktu ngomong dengan saya, iya, ya, ya, Pak Gem, ya, terima kasih Pak, selama ini begini-begini. Tapi ternyata buntutnya itu yang tidak baik, ya. Itu yang saya sedihkan, ya. Kenapa? Karena ini orang, saya sudah banyak cerita mengenai, ya, pengangkatan, mengenai macam-macam, ya. Tapi dia seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Tidak mau tahu, ya. Dia menganggap, saya pasti direktur, saya pasti direktur, ya. Wah, hebat ininya, ya, omongannya, tapi pelaksanaannya dia tidak melakukannya, ya. Itu yang harus hati-hati, ya.
Lalu dikatakan orang yang terkena kutuk dosa akan mengalami hukuman, ini tadi ya saya katakan, ya, mengalami hukuman dengan di atasnya. Jadi kalau kita mengikuti orang tersebut, kalau dia kena kutuk ya, maka kita pun akan kena gitu ya. Lalu bagaimana kita menghancurkan kutuk dosa ini? Ya, di sini kita harus tahu ya, kutuk dosa itu sebenarnya sudah dihancurkan di kayu salib oleh Yeshua HaMashiach ya. Inilah yang harus kita pahami, apa arti kematian ya, apa arti curahan tubuh dan darahnya di kayu salib ya. Nah, artinya pertama, kita itu harus kutuk dosa itu dihancurkan pertama itu melalui baptisan yang benar dan kudus ya. Makanya di Yohanes 3 ayat 3 dan 5 itu, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali dari air dan dari roh, tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan Samain. Ini bicara baptisan ya, bicara baptisan yang benar dan kudus ya. Dan juga kita di sini melakukan yang namanya pentahiran ya. Pentahiran itu artinya kita dikuduskan lagi ya. Pentahiran ini bisa dilakukan kapan saja ya, berkali-kali juga bisa. Ini adalah pentahiran ya, itu harus kita pahami karena itu yang dibukakan kepada saya. Saya itu dulu kalau setiap ke Israel tiap bulan, saya selalu pentahiran tiap bulan di Sungai Yordan ya. Dan setiap saya pentahiran selalu diperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi bukan saya yang melihat, rombongan saya yang melihat ya, rombongan saya. Jadi sebelum kita ke sungai, misalnya sehari sebelum ke Sungai Yordan, saya selalu kasih tahu kepada rombongan, Bapak Ibu, kita besok ke Sungai Yordan misalnya jam 10 pagi ya, kita sampai di sana. Ada yang mau dibaptis enggak? Saya bilang kan ada dan sebagainya. Oke, nanti ya sebelum Bapak Ibu dibaptis saya pentahiran dulu ya, saya bilang gitu. Kalau bahasa Ibrani-nya mikwe ya, saya pentahiran dulu. Oke Pak Pendeta, kata-kata ya sudah. Udah, rupanya rombongan ini merasa aneh mendengar pentahiran. Ya, dia punya karunia, dia berdoa, malamnya dia berdoa katanya kan, Tuhan katanya, ini Pak Pendeta Henry ini maksudnya apa ini pentahiran? Dia nggak pernah dengar, karena menurut dia pentahiran itu hanya untuk orang sakit kusta. Ya, dia cerita, lalu bukakan saya, siapa Pak Henry ini kan? Memang setiap saya sebagai pembimbing rohani itu rata-rata yang saya bawa itu orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi bukan komunitas saya. Artinya saya dipakai oleh travel sebagai pembimbing rohani, terus nanti mereka sendiri cari pesertanya dari mana-mana. Bahkan ada yang agama ya yang lain gitu ya, yang dari Arab, bahkan yang dari Thailand, pokoknya yang penyembahannya beda, dari Bali juga ada ya. Nah, mereka melihat ya, mereka bilang, mereka berdoa, ada yang berdoa dengan cara mereka, ada yang berdoa juga dengan cara yang lama ya. Lalu setiap saya pentahiran, mereka melihat, bahkan mereka melihat dengan mata begini ya, seperti mempelai kudus Yesus di tempat kita juga punya karunia melihat gitu ya. Begitu berdoa dia langsung bisa melihat ya. Ini juga begitu, dia melihat ke arah Sungai Yordan, dia melihat ke arah saya. Terus setelah saya selesai, kita gabung lagi rombongan, dia langsung bilang, wah Pak Pendeta, maaf ya, saya melihat Bapak tadi di Sungai Yordan. Terus kenapa? Saya bilang, iya Pak, Bapak dikelilingi malaikat. Oh ya, saya bilang, dari mana Anda tahu? Iya, saya lihat sendiri. Terus caranya gimana? Ya, dia cerita, malamnya dia berdoa. Karena waktu sebelum kita ke Sungai Yordan, saya udah beritahu, dan dia bertanya-tanya, ini pentahiran maksudnya apa? Tujuannya apa? Saya sempat jelaskan ya, itu supaya kita senantiasa dikuduskan. Oh gitu, kan? Terus ya, saya melihat Bapak dikelilingi malaikat, dan itu luar biasa. Saya belum pernah melihat malaikat, tapi ketika saya melihat Bapak, saya melihat malaikat. Dia hanya bisa waktu itu melihat makhluk-makhluk makhluk-makhluk di alam roh. Ya, dia tahu tuh kalau ada apa, misalnya pohon yang ini, wah ini ada penunggunya, ada rumah yang kosong, wah ini ada penunggu, dia tahu. Tapi ketika dia ketemu saya, dia tidak melihat makhluk-makhluk itu, tapi dia hanya melihat malaikat. Ya. Begitu juga bulan depannya, saya selalu begitu, saya setiap Israel saya selalu pentahiran. Ya.
Nah, karena memang ada saya lupa nama tempatnya itu di Israel. Jadi di situ ada dulu rumah-rumah itu dibangun ya di zaman nabi-nabi sebelum Adonis masih datang. Itu mereka punya rumah itu ada kolam-kolam pentahiran namanya, kolam-kolam mikwe namanya. Jadi mereka pagi-pagi sebelum mereka pergi, mereka pentahiran dulu. Nanti malam nggak sampai malam lah, karena di sana kan belum ada, masih apinya masih ini kan, penerangannya masih pakai api-api gitu ya. Jadi ya mungkin sekitar sore dia pentahiran lagi sebelum tidur ya. Itu ada nanti dijelaskan, saya lupa namanya di daerah apa itu ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi pentahiran ini adalah kita selalu dikuduskan, sama seperti kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Mesias, setiap hari kita dikuduskan. Begitu dengan minyak kudusnya kita dikuduskan ya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi di samping itu baptisan yang benar dan kudus untuk dimeteraikan ya. Dalam nama yang benar dan kudus ya. Ini saya lupa dalam nama yang benar dan kudus. Lalu kemudian kutuk dosa itu kita hancurkan melalui tubuh dan darah Yeshua HaMashiach ya, setiap hari atau setiap saat ya. Ini juga harus kita pahami ya. Banyak orang menganggap tubuh dan darah Yeshua HaMashiach itu tidak ada tidak ada manfaatnya ya. Selalu mengatakan tidak menyelamatkan kata gitu kan. Padahal tidak mungkin ya. Padahal dikatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup kekal ya, tidak akan mati dan hidup kekal. Nah, ini sebenarnya bicara rapture ya. Karena setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, kita itu tidak mati ya. Dari kita lahir sampai kita kesamain, kita tidak pernah mati. Orang mati itu maksudnya ya masuk kuburan ya. Itu maka dikatakan tidak mati. Nenek moyangmu, bilang nenek moyang bangsa Israel, itu mereka makan mana saja mati. Ya, tapi kita tidak mati ya sampai kedatangannya ya. Ini harus kita pahami. Lalu juga kutuk dosa itu bisa dihancurkan dengan minyak kudus. Makanya di Yakobus 5 ayat 14 dan 15 katakan, kalau dia berbuat dosa maka dosanya diampuni. Tidak ada minyak di dunia ini yang bisa dosanya diampuni. Hanya minyaknya Yeshua HaMashiach ya. Dan itu harus setiap hari ya. Jadi sama seperti menyatu dengan tubuh dan darah Yeshua HaMashiach dan juga dengan minyak kudusnya ya. Itu. Lalu kemudian menjaga kekudusan ya, seperti menjaga hubungan, relationship, menjaga hubungan yang positif ya. Itu maksudnya, itu seperti saya bilang tadi. Jadi bukan cuma keluarga, tapi juga dengan relasi kita, sekitar kita harus menjaga hubungan positif. Jangan sampai kita membuat mereka kecewa ya, atau maksudnya menyakiti hati mereka ya. Kalau kita tidak suka ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak benar ya. Artinya begini, ketika seseorang berinteraksi ya, itu pasti ada sebab akibat ya. Kenapa si A ngomong begini, si B ngomong begini? Karena ada penyebabnya ya. Tidak mungkin si A melakukan ini kalau tidak ada penyebabnya ya. Yang selama ini terjadi ya, saya perhatikan penyebabnya inilah yang mengompor-ngomporin ya. Dia mengompor-ngomporin, wah begini orang tuh begini Pak Gem, orang tuh begini. Waktu itu dia masih bersama dengan kita, padahal dia yang ngomporin terus ya. Kita hanya gitu. Oh gitu Pak ya, iya, tapi ya memang ya kita cuma ngomong 1-2 kata sebenarnya, tapi dia sudah wah semua dia omongin. Akhirnya begitu dia keluar, jadi seolah-olah omongan dia itulah yang saya ucapkan, meskipun saya bilang gitu. Jadi seolah saya membenarkan dia gitu kan. Jadi itulah dibawa, dan dia mencoba mengklaim siap masuk alam maut. Aduh, saya bilang kasihan ya, kasihan, tidak ada gunanya ya. Artinya engkau sudah berurusan langsung dengan Bapak Yahweh ya, bukan dengan saya. Saya tidak perlu ngangkat-ngangkat sumpah seperti itu ya. Saya tidak perlu berjabat tangan untuk mengklaim sumpahnya, tidak perlu ya. Karena apa yang dia ucapkan itu sudah berhubungan langsung dengan Bapak Yahweh ya. Jadi hati-hati mengucapkan kata-kata sumpah meskipun itu belum diikat ya dengan orang lawannya ya. Tapi dia sudah mengucapkan itu, dan apalagi yang dia ucapkan itu
berhadapan dengan orang yang diutus oleh Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach ya. Itu hati-hati ya. Semoga yang melakukan itu mendengar apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ya, supaya apa? Supaya bertobat ya. Karena apa? Karena kalau engkau tidak bertobat, ya saya sampaikan dari mimbar ini, dari tempat Maha Kudus ini, engkau tidak mungkin di-rapture ya. Hati-hati ya. Nanti engkau bilang lagi saya menghakimimu ya. Terserah, tidak apa-apa. Engkau mengatakan saya tidak pernah menghakimi orang ya. Artinya apa? Penghakiman itu nanti ya. Kalau rapture itu pilihan ya. Untuk bisa masuk ke samain pada saat rapture itu pilihan ya. Kalau penghakiman itu nanti. Lalu kesimpulannya adalah melalui perkataan kita yang sia-sia maka kutuk dosa dapat terjadi. Kutuk dosa akibat melanggar firman Yahweh Elohim maka kita akan dihukum ya. Jadi tadi melalui perkataan akan timbul kutuk dosa, lalu melalui perbuatan ya, melanggar firman. Lalu kutuk dosa juga dapat terjadi pada keturunan ketiga dan keempat. Sebenarnya ada lagi satu lagi keturunan ke-10 ya, kita sering sebut itu keturunan ke-10. Itu kalau nggak salah saya lupa itu ayatnya di Markus 3 tapi nanti saya coba cari ya. Artinya begini, kutuk keturunan ketiga keempat itu itulah disebut dengan kutuk penyembahan berhala ya. Kutuk keturunan ke-10 itulah yang disebut dengan kutuk anak haram ya. Makanya katakan jangan sampai anak haram ini dia akan terkena kutuk sampai keturunan ke-10. Artinya anak haram itu adalah anak di luar perkawinan yang tidak diberkati oleh Elohim. Tapi itu harus dikuduskan. Ya, jadi sebenarnya di dunia ini, ya saya sampaikan juga, di dunia ini bisa dikatakan 90% lebih, ya itu anak-anak yang lahir itu sebenarnya anak-anak haram. Ya, anak-anak yang tidak perkawinan orang tuanya tidak diberkati oleh Elohim. Ya, makanya kenapa saya mengatakan susah di-rapture. Ya, makanya tidak mungkin miliaran manusia di-rapture, tidak mungkin. Jadi itu harus diputus. Ya, makanya kenapa saya membawa hari ini mengenai kutuk dosa, ya, karena ini menyangkut hubungan dengan rapture. Ya, itu harus diputus. Ya, diputus. Kalau dia sudah percaya Bapak Yahweh, itu harus diputus, kita harus putuskan ya mengenai kutuk-kutuk anak haram tadi, kutuk-kutuk keturunan ke-10. Jadi cuma saya tidak sebut ketika kita angkat tolak kutuk keturunan ke-10, saya tidak menyebut itu kutuk anak haram ya. Keturunan ke-10 itu bicara anak haram ya, perkawinan orang tua yang tidak diberkati oleh Elohim, itu yang namanya anak haram. Seperti kita ini kita juga selalu berdoa supaya diputus untuk keturunan ke-10, dan itu selalu kita setiap perjamuan kita ucapkan untuk keturunan ke-10 ya, supaya kita dikuduskan ya. Kalau kita tidak ucapkan begitu ya saya nggak tahu ya apakah tapi menurut saya itu harus diucapkan ya, karena keturunan ke-10 itu adalah kutuk anak haram ya, itu harus diucapkan supaya diputuskan. Lalu kutuk dosa juga dapat terjadi atas suatu bangsa, bahkan atas seluruh umat manusia. Ini tadi yang saya sampaikan mengenai Israel dan mengenai dunia ini ya, Adam dan Hawa. Lalu kutuk dosa dapat dialami oleh orang yang tidak melakukan dosa. Ini disebut tadi kutuk keturunan ya. Nenek moyangnya atau yang di atasnya berbuat dosa, ya keturunannya kena ya. Nah, jadi itu tidak main-main ya. Jadi artinya ini sesuatu yang harus kita waspadai ya. Makanya seperti saya bilang tadi, hati-hati kalau kita juga kayak netizen kita hati-hati menekan tombol ini kita ya, mengetik ini kita ya. Karena apa? Ketika kita salah mengetik, maka kalau kita tidak minta ampun ya, kita itu akan dicatat ya sama di alam roh ya, dicatat malaikat maut ya. Itu. Jadi kutuk dosa dapat dihancurkan. Kutuk dosa dapat dihancurkan atau dibatalkan pertama melalui baptisan yang benar dan kudus. Ya, nama yang benar dan kudus. Lalu melalui tubuh dan darah Yeshua HaMashiach, melalui minyak kudusnya, melalui hubungan antar sama manusia yang positif, tidak menambah dan mengurangi daftar Elohim, firman Yahweh Elohim, supaya diselamatkan atau supaya di-rapture ya. Jadi inilah 5 yang
sering kita ucapkan di awal kita sebelum masuk, 5 inilah yang bisa menghancurkan kutub tadi, ya. Artinya begini, 5 ini bisa salah satunya. Contohnya ada orang misalnya dia lagi kondisi koma di rumah sakit, ya, kan otomatis dia belum bisa tidak bisa dibaptis, ya, tapi dia bisa dikuduskan dengan minyak kudus, ya, karena dia kondisinya seperti itu, ya. Dan ini saya sudah melakukannya berkali-kali, ya. Jadi saya banyak menghantar orang yang koma di rumah sakit itu masuk ke Firdaus, ya, dan itu diperlihatkan, ya. Jadi bukan cuma sekedar ini, ya, tetapi itu adalah kenyataan, ya, kenyataan. Makanya 5 ini, kalau 5 ini artinya gini, untuk rapture kalau kita melakukannya harus 5 supaya rapture. Tapi kalau untuk masuk Firdaus, ya, kita harus melakukan yang 3 di depan, ya. Kalau misalnya dia 1, misalnya dia tidak bisa dibaptis, tapi dia kondisinya tidak memungkinkan, ya, dia hanya mungkin berjamaah dengan minyak. Tapi kalau dia tidak bisa berjamaah juga, minyak juga itu sudah menguruskan dia. Makanya itu harus dilayani oleh mempelainya yang punya karunia, ya, bukan cuma sekedar-sekedaran, tidak, ya, harus dengan, makanya Adonai Yeshua Mashiach itu datang yang cuma dia yang bisa melakukannya, ya. Di zaman akhir ini juga sama, ya, di zaman akhir ini sama, ya, harus melalui seseorang, ya. Saya bukan mengatakan karena saya diutus hanya untuk mempersiapkan mempelai kudus, tapi memang saya diperlihatkan semuanya, termasuk apa yang saya lakukan, dan banyak orang yang saya layani di saat-saat terakhir hidupnya dia dibawa ke Samaim, dibawa ke Firdaus, ya. Dengan apa? Dengan minyak kudus. Ya, makanya saya bilang minyak kudus ini penting. Karena ada kalanya orang itu tidak bisa berjamuan di saat-saat terakhir hidupnya. Tapi dengan minyak kudus, ketika orang itu mengatakan engkau diampuni dosamu dan engkau masuk ke Samaim, itu terjadi. Ya, karena orang itu kadang-kadang kalau koma itu dia rohnya masih ini. Ya, ketika rohnya menyambut, amin, amin. Meskipun dia nggak bisa ngomong, kan kita tahu orang koma, ya, nggak bisa ngomong, ya, tapi rohnya menyambut, itu dia pasti masuk ke Firdaus. Itu yang terjadi dengan bapak saya. Memang dia sebelumnya sudah berjamuan tiap hari, ya. Tetapi di saat terakhir dia koma, saya datang waktu itu sudah malam, jam 8 malam, ke ruang ICU di Medan, ya. Saya doa, saya nyanyi, saya tetesin dia lidahnya ini perjamuan, ya. Terus saya kasih minyak, ya. Saya doa, saya nyanyi dan doa, jadi sampai saya tertidur di samping tempat tidurnya. Saya tidak tahu saya tertidur jam berapa. Ketika adik saya datang, dia bilang, "Bang, bangun, papi sudah meninggal." Lah, padahal saya di sebelahnya. Saya bangun, "Hah? Meninggal?" Dia bilang. "Jam berapa tadi meninggal?" "Nggak tahu, kita baru datang ini. Abang kan di sini terus," dia. Saya di samping orang tua saya terus. Jadi saya tidak tahu jam berapa meninggalnya. Karena dia kondisinya koma, ya. Tapi begitu ini di dokter kita panggil, diperiksa, sudah tidak ada denyut nadi lagi, ya. Denyut jantungnya sudah tidak ada. Nah, dan besoknya, ya, istri saya, ada saya punya bule, ada saya punya keluarga lagi, ada lebih dari 5 penglihatan mengatakan bapakmu, papimu itu ada di Firdaus, ya. Kenapa? Iya, tadi malam saya mimpi, kata mereka. Saya melihat papi itu melambai-lambaikan tangan. Tapi ada juga yang di neraka, ya. Ya, orang-orang, ya, saya tidak sebutlah keluarga-keluarga di neraka, ya. Dikasih lihat, dia ada di neraka. Jadi ini semua penglihatan-penglihatan nyata, ya. Jadi makanya saya katakan, yang saya lain ini, saya banyak menghantar mereka ke Firdaus, ya. Dan bukan saya yang melihat, ya, bukan saya saja yang melihat, ya. Saya pernah sekali-sekali melihat. Tetapi kebanyakan yang melihat orang-orang di sekitar ini, bahkan orang yang tidak percaya pun di saat-saat terakhir, ya, itu siapa agamanya apa, di saat-saat terakhir dia percaya. Saya doa itu sekitar jam
sore ya waktu itu, sore. Malamnya dia meninggal. Diberitahu mimpi anaknya, papa ada taman yang indah. Padahal itu bukan orang percaya, hanya dengan minyak. Ya, jadi makanya saya katakan pada kita ya, mempelai Yeshua Mesih, minyak ini punya kuasa ya. Jadi bukan sekali-kali kita pergunakannya, itu perlu tidak. Setiap saat ya. Ini senjata kita. Ibaratnya itu ini senjata kita atau ini perlengkapan rohani kita. Ya. Jadi ini minyak zaitun ini kuasanya dahsyat dari Samaim ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus mengerti, karena dengan kuasa-kuasa yang tadi itu, yang 5 tadi, itu kita bisa dilahirkan menjadi mempelai Adonai Yeshua Mesih ya. Tapi kalau ada yang nanti dipanggil sebelum di rapture, ya itu pasti masuk ke Firdaus ya. Itu pasti masuk ke Firdaus ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dosa ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mesih Ruach Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture, masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya, amin.